Panglima ini punya masalah. Sebab dia sayang kepada si budak ini, sangat dihargainya. Ini yang saya kagum iman ini. Cara yang ketiga untuk menyelesaikan masalah saudara adalah tinggalkan masalah kita, tolong masalah orang lain. Katakan amin. Cuma satu bu yang tejeng amin. Saya ulangi lagi ini. Cara yang ketiga untuk kita menyelesaikan masalah, setelah doa, setelah apa-apa nggak bisa dijawab, ucapan syukur. Tolong orang lain yang punya masalah. Yo, amin gitu loh saudara, kok diam lagi ini orang egois semua ini kalau begitu. Dengar suruh nolong orang lain nggak mau jawab. Saya ulangi lagi ini. Cara ketiga untuk menyelesaikan masalah, kalau kita sudah doa, kita sudah cari kehendak Tuhan, tetap nggak ketemu, tetap punya masalah, maka Tuhan ingin kita menolong masalahnya orang lain dulu. Sungguh loh ya, awas kalau enggak. Saya tanya Pak Tony nanti, saya cek. Saudara, panglima ini luar biasa, saya kagum. Berapa banyak pendeta khotbah Lukas 7 langsung ditangkap oleh jemaat. Puji Tuhan, aku ingin punya iman panglima itu. Tunggu dulu. Iman panglima ini bukan iman untuk anggota keluarga. Berapa kali kita dengar khotbah soal iman? Selalu puji Tuhan mantuku sakit, puji Tuhan cucuku sakit, puji Tuhan suamiku sakit, puji Tuhan istriku sakit. Khotbah ini menguatkan aku. Jangan egois. Saya cuma ngomong ini, jangan tersinggung. Biasanya kalau ada majikan Kristen aktif lagi, pembantunya sakit, ngomong aja SARS atau kanker, maaf ini. Biasanya kalau saya nggak berkata pasti, kasih pesangon sekian bulan, bilang Bi pulang aja ya. Maksudnya kalau mati di rumahmu, jangan mati di sini, repot. Maaf ini. Ayo jujur saudara. Tapi panglima ini luar biasa. Sakit keras hampir mati, masih suruh tinggal di rumahnya, dan dia keliling cari obat. Dia dengar tentang Yesus. Imannya dipertaruhkan. Saudara, lihat sampai ayat 10 tadi. Sembuh nggak budak itu? Tapi dia apa-apakan nggak oleh Tuhan Yesus? Cepat lihat, dia apa-apakan nggak? Enggak loh. Padahal si bos itu mintanya, enggak usah ke rumahku. Aku tahu siapa engkau. Cukup ngomong saja, penyakit ini pergi. Yesus herannya lihat iman orang ini. Saudara ingat, panglima ini bangsa kafir, orang Roma. Maka itu ayat 9 Yesus berkata, iman sebesar ini aku enggak pernah jumpai bahkan di antara orang Israel sekalipun. Masalahnya si Israel menolak Yesus. Bagaimana mungkin bangsa kafir bisa menerima Yesus? Jujur saudara, siapa pernah menangis dan menggumuli yang gak ada hubungan darah dengan kita? Saudara tidak akan mengalami pertolongan Tuhan kalau langkah ketiga ini kita gak lakukan. Para gembala, para hamba Tuhan, saya berkata lagi, jangan doakan orang Kristen yang punya masalah kalau memang Tuhan sering membawa orang-orang itu untuk mengimani tetangganya, menolong orang lain yang bukan anggota keluarganya. Berapa banyak orang Kristen yang punya iman seperti panglima ini? Mulai hari ini jangan egois lagi, katakan amin. Yesus nggak nengking, dia nggak berdoa, dia nggak tumpang tangan, dia nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain, sembuh saudara. Apa sih susahnya tetangga kita tolong hanya beriman seperti ini? Tuhan, aku berjuang untuk tetanggaku, aku minta anugerahmu. Gak usah buat apa-apa. Apa sih susahnya nolong orang lain? Apa susahnya? Kenapa kita egois, sibuk dengan diri kita sendiri terus? Perhatikan, berapa banyak waktu kita terbuang saudara, gak mau ngurus orang lain, cuma ngurusi pakaian di almari, dipindahin, dikit-dikit pindahin, kayak pindahin anak kucing aja. Ini kan apa? Kenapa kita gak sibuk mikirin orang lain, kita doakan orang lain? Kayak rumah 2 hektar aja, ngurusnya gak habis-habis. Tiap hari sibuk aja dengan itu. Belajar mikir orang lain, katakan amin mulai hari ini. Sungguh saudara, Tuhan minta iman itu dalam kehidupan kita. Tuhan mau orang lain pun diselamatkan gara-gara kita. Saya kagum dengan imannya pejabat ini, panglima ini.
Jadi mulai siang ini cari tetangga-tetangga yang sakit siapa, cepat datang. Bukan yang Kristen saja loh. Walaupun nggak Kristen, nggak apa-apa. Saudara, ketika 13 tahun saya pernah jadi gembala, Tuhan melarang saya mendoakan. Waktu itu para gembala, waktu di Surabaya, kalau ada jemaat Daniel, Tuhan berkata, yang rumahnya di kampung, kecil kampung itu, sepeda aja nggak bisa jalan. Rumah rapat-rapat, dempet-dempet begitu. Sampai tetangga kentut, tetangganya dengar, saking rapatnya rumah itu. Jangan didoakan untuk mereka bisa pindah dari situ. Wih, kan kasihan Tuhan. Kalau mereka aku berkati, punya rumah gedung di pinggir jalan, kontrakkan saja, jangan ditinggali. Saya nggak ngerti ini kenapa Tuhan. Setelah saya tahu imannya Panglima ini, justru tinggal di kampung, di gang-gang kecil, itu garam dunia lebih terasa daripada tinggal di rumah gedung, pagarnya tinggi, gemboknya 14, anjingnya 4 di halaman, tetangga aja nggak kenal, mana mau jadi saksi? Betul? Kalau di kampung itu, aduh saudara, belum keluar rumah, tetangga sudah dengar klutak-klutak, itu bikin apa? Di situ kesempatan jadi saksi luar biasa. Jangan pindah dari tempat-tempat seperti itu. Lu nggak amin lagi. Kalau perlu hamba-hamba Tuhan pindah rumah kecil-kecil semuanya, kumpul rakyat sana, jangan rumah gede-gede. Kontrakkan saja rumah itu atau untuk sekolah. Betul saudara, ini prinsip Alkitab. Di kampung-kampung itu kita jadi berkat itu gampang luar biasa. Iman Panglima ini akan gampang dikerjakan kalau kita tinggal di kampung-kampung itu tadi. Saya percayakan kebenaran ini. Sungguh lakukan 3 hal ini. Kalau ada masalah kita periksa dalam kehidupan kita, mana bagianku? Kalau tetangganya sehat semuanya beres-beres, ke Darmais, rumah sakit kanker sana, kan ketemu orang pasien yang aneh-aneh di sana, saudara, ngeri. Terus terang, rumah sakit itu satu-satunya saya sering kali menolak. Tuhan jangan dibawa saya ke sana. Saya nggak, iman saya nggak nyampe lihat orang kena kanker. Saudara, bagaimana itu? Rasanya ngeri sekali. Ada banyak orang susah di sekitar kita. Jangan cuma mikir diri sendiri.